Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donditan dan Gerah Mualaf Jakarta. Alhamdulillah malam ini saya kedatangan seorang pemuda Cina dari Jawa Timur ya? Jawa Timur, Surabaya. Benar kan? Pemuda Cina kan? Ya, pemuda Cina. Pemuda Cina tapi muslim, keren ya. Siapa dulu namanya Vincent ya? Vincent, ya. Vincent, sekarang namanya Muhammad Rizky. Sebutan aja. Kalau Sebutan. sih. Panggilannya tetap Vincent? Teman-teman panggilnya Rizky. Oh, Rizky sekarang. Oke, Rizky, alhamdulillah ya. Rizky ini dulu pernah juga konten di channel Donditan ya? Betul. Lah, udah lama ya. Kapan ya? Setahun lebih ya, setahun lebih ya. lebih. Nah, alhamdulillah nih Rizky ceritanya lagi ada kerjaan ke Jakarta, jadi mampir ke studio Gerah Mualaf Jakarta ya. Oh iya, sampai belum salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizky ya. Sehat ya? Sehat kok. Ini lagi urusan apa nih Jakarta nih? Kerjaan ini, bawa pulang mainan yang Mainan? Mainan apa? action figure. Oh, action figure. Oh, jualan action figure. Jualan action figure. Oh, oke. Ya, teman sih kita bantu-bantu untuk bawa pulang ke Surabaya. Tadi begitu ada ngomong action figure, ada yang langsung noleh, ada yang langsung nengok tadi. Mentang-mentang gamer. Oke. Terus ceritanya nih, Vincent, Rizky dulu sadar tahun berapa lupa saya? 2015. Oh, 15. Ya, cuman 2015, 2 hari sebelum Natal. Oh, berarti ini apa? Sadatnya waktu itu bukan malam Natal ya berarti ya? Kan malam Natal, betul. Ya. Oh, berarti cuman bedanya cuman setahun sama saya bedanya. Ya. Oh, saya 2014. Terus gimana perjalanannya sampai sekarang? Ada masalah apa enggak sama keluarga gitu? Alhamdulillah dari keluarga nggak ada masalah sih. Nggak ada. Papa mama nggak ada masalah? Nggak ada. Nggak dicekokin babi lagi kan? Enggak. Oh, enggak. Karena kan mereka juga bukan yang militan. Oke. Papa mama Kristen atau agama lain? Kristen. Kristen. Masih ke gereja? Dulunya sering, sekarang sudah enggak. Sudah nggak gereja? Sudah enggak. Kenapa? Ya karena nggak militan itu kali ya. Jadi sudah anak-anaknya dulu masih sempat suka diajak sama anak-anaknya, tapi sekarang anaknya juga ya di rumah, kakak saya yang tinggal serumah sama saya itu. Oh gitu. Jadi paling cuma lewat YouTube aja streaming gitu. apa kebaktiannya? Iya. Oh, Kakak saya sih. kebaktian online. Lewat YouTube itu. Nah, kok YouTube? Kalau YouTube kan berarti nonton aja. Nonton aja. Oh, bukan yang ikut kebaktian online pakai Zoom gitu? Enggak. Oh. Nonton aja. Nah, kalau udah nggak ke gereja lagi, kenapa nggak syahadat aja? Udah ketawa sih. Rizky ketawa. Kalau mama saya sih bilangnya ini sih, namanya mungkin orang zaman dulu, orang kuno ya bilang. Pokoknya kita hidup hubungan antar manusia ini baik. Ya. Kalau bahasa Tionghoanya itu seci sang katanya. Oh, seci sang. Bukan seci song. Kalau seci song yang no. Seci song. Kemudian saya bilang ke mama saya sebenarnya mama ini loh ngajarin yang khutbahnya Nabi Muhammad yang terakhir itu kan. Bahwa yang paling dinilai itu yang takwanya itu, yang tadi yang baik sama orang itu saya konotasikan anggapnya sebagai takwa. Ya, tapi kalau dia belum bersyahadat ya tetap belum bisa lah. Ya, walaupun dengan manusia lain baik, tapi kalau belum beriman tetap beda lah. Orang yang nggak beriman juga bisa baik sama siapa saja kan. Tapi alhamdulillah ya sama orang tua nggak ada masalah ya. Sama saudara-saudara? Sama saudara-saudara waktu itu nggak ada sih. Cuman yang pas terakhir kemarin Agustus kemarin ini kakak saya yang perempuan tuh nge-WA saya gitu, ngirim Yesus Tuhan. Ya, apakah Yesus Tuhan? Tanya gitu, Yesus roti hidup gitu. Dari situlah saya baru mulai berani untuk membalas chattingan WA-nya dengan dokumen-dokumen yang ada. Gitu. Setelah hampir kira-kira 9 tahun baru berani balas WA gitu? Enggak sih, dulu ya sempet. Dulu sempet. Cuman sekedar ngomong Yesus Tuhan atau Nabi gitu. Cuman bukan yang secara mendalam karena kan ilmunya nggak ini sekarang ya. Dari Kodandi kan banyak juga menyerap ilmu. Nah, alhamdulillah nih Rizky sama saya nih rutin WhatsAppan ya. Saya lihat Rizky ini juga termasuk orang yang suka belajar. Ya, jadi apa yang dia ketahui, dia bikin catatan ya. Dan itu penting. Dulu waktu kita podcast pertama juga punya catatan kan ya? Buku sih. Buku? Iya, buku. Terus nggak dicetak bukunya? Belum sempurna kayaknya. Ya, tapi maksudnya gini, artinya Rizky ini juga mau belajar dan apa yang dia ketahui dia catat. Nah, itu bisa buat bekal juga.
itu catatan di sharing, jangan buat sendiri. Iya. Iya kan? Siapa Sudah tahu. sekarang saya bikin ini sih akun Instagram baru. Instagram. Semesta Project ya. Oh, terus ditampilin di situ. Tampil di situ juga. Oh iya dong, dibagi dong ke orang siapa Semesta tahu. Project ini dengan tujuan semesta bertauhid, semesta ikut Yesus gitu. Waduh, Bukan ide aja ya, segala ide, Oh. iseng-iseng ide bikin. keren. Sama saudaranya jadi gimana? Sama cicinya berarti ya? Iya. Sama cicinya kadang masih suka debat di WA gitu. Masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang terakhir masih. Jadi cicinya masih nggak terima atau gimana? Rizky masuk Islam gitu? Enggak juga sih, cuman kan dia banyak sih nge-WA mengatakan banyak ajaran sesat gitu. Apa namanya? Yang sesat apa? Islam? Ada banyak sesat dinamakan bidat-bidat itu gitu katanya. Yang Bidat-bidat itu. mengajarkan Yesus yang lain di luar sejarah. Oh, terus? Semua itu dibalik itu ciri-ciri akhir zaman, gereja setan. Hah? Di mana termasuk aliran Kristen Arab yang saya ikuti gitu, yang saya anut. Kristen Arab? Mereka memakai ayat Alkitab tapi diputar balik semua tidak berdasarkan sejarah, padahal sejarah dunia bisa dicek, di cross check gitu. Di cross check di mana? Kristen Arab pas zaman Muhammad itu penganut bidat. Gitu. Tuh, Kristen Arab pada zaman Nabi Muhammad penganut bidat. ya, banyak ya. Kristen yang mana maksud itu? Apa koliridianisme? Tuh. Sejadi. Ya. Oh gitu, masih begitu ya? Yang kamu imani itu Yesus yang lain alias nabi palsu gitu. Yesus yang lain, nabi palsu. Emang ada Yesus yang lain ya? Terus apa lagi? Apalagi ya, neraka disediakan buat iblis yang buat iblis dan yang mengikuti dia. Loh, iblis yang mana nih? Nah kalau iblis nggak membisiki Yudas kan nggak bakal ada penyalipan ya? Gimana dong? Masa iblis sudah membantu penyalipan, udah membantu penebusan dosa, masa masuk neraka juga? Kamu akan mati dalam dosamu jika kamu menolak Yesus Kristus. Gitu. Waduh. Kamu nggak belajar sungguh-sungguh, ajaranmu sesat di balik semua fakta sejarah. Maksudnya fakta sejarah. Waduh. Oh jadi masih komunikasi begitu? Masih sih. Terus gimana? Rizky nanggepinnya gimana? Ya saya terus ini ya berusaha untuk mengirimkan bukti-bukti dokumen yang ada gitu. Dan terakhir juga dia bilang, ini bukti-bukti dokumen yang selama ini kamu kirim dari golonganmu gitu dia bilang. Golongan apa? Emang ngirimin Maksudnya apa? dari ya semua itu kan ada five gospel juga macam-macam semua pokoknya yang seperti itulah. Oh yang nulis five gospel orang-orang Kristen bukan orang-orang Islam Dia ya? menganggap seperti itu. Kemudian terakhir saya balesin five gospel ini penulisnya siapa. Kemudian yang Lumen Gentium saya tunjukkan. Sempat saya juga jadikan bercandaan sih. Yang ada keterangan namun rencana keselamatan untuk yang Muslim itu kan. Terus kemudian saya balas, oh ini mungkin masih rencana, belum tentu Baru jadi. rencana. Baru rencana. Oke. Ya tapi maksudnya masih cuman hanya ini aja. Beda berapa tahun sama cicinya? Aduh, beda. Kalau yang sama yang di rumah aja selisih 17, yang ini lebih lagi tinggal. Sama cici yang di rumah Yang di selisih rumah 17 masih tahun. 17 tahun. Kalau sama yang WA sama saya ini lebih tinggi lagi berarti. Loh, kok bedanya bisa sampai 17 tahun? Jadi saya ini kayaknya termasuk yang tidak direncanakan tapi Oh, alhamdulillah khilaf gitu, khilaf orang tuanya gitu. Anak bungsu. ya Oh alah. Sama berapa saudara semuanya? 3? 5 sama saya. 5. Saya terakhir. Dari nomor 4 ke Rizky bedanya 17 tahun. 17 tahun. Oh, aduh itu benar-benar khilaf itu orang tuanya berarti ya. 17 tahun. 17 tahun memanggilnya tante bukan cici kali ya. Oke. Oh, semuanya ke gereja? Semuanya harusnya ke gereja. Yang kakak saya 2 saya tahu tiap minggu gereja. Kecuali yang atas saya ini, yang 4 ini yang saya film di rumah cuman buka YouTube itu aja. Oh, yang nomor 4 malah nggak gereja? Enggak. Oh. Oke, terus ada selain debat-debat di WA gitu, nggak pernah diskusi langsung gitu? Sempet sih, cuman saya kan orangnya kurang berani ya kalau ngobrol secara langsung. Ya, tapi kan udah punya catatan. Kemarin sempat ke rumah juga, sempat saya bilang ke suaminya kan, saya ngomong yang apa, langit yang meliputi segala langit tidak mampu memuat Tuhan itu, sempat saya katakan. Terus kemudian apa ya, saya juga ya saya ini kan suka meniru guru-guru yang ada di sini kan, saya suka ngomong apa namanya, yang salah hanyalah saya, yang benar hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Terus kemudian dibalas oleh suaminya, berarti kalau
cuman Tuhan aja yang benar, berarti kenapa Tuhan nggak menciptakan robot gitu? Kita kan diberikan kehendak bebas. Itu. Menciptakan robot. Apa istilahnya? Perkataan saya yang salah datangnya hanya dari saya itu dianggap apa ya? Dianggap seolah-olah kita manusia ini tidak memiliki kehendak bebas seperti itu. Oh, enggak, bukan begitulah konsepnya. Terus, tapi maksudnya masih wajar kan, bukan yang enggak sih saling benci atau gimana kan? Jadi ya alhamdulillah, ya istilahnya lancar-lancar aja berarti ya, jadi muslim ya. Nggak ada kendala apa-apa. Nggak ada sih. Sama teman-teman juga nggak ada kendala. Nggak ada. Di kerjaan juga nggak ada kendala. Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah ya. Terus ada yang mau dibahas dari Surabaya ke sini? Mungkin saya mau tanyakan tuh yang kemarin setelah aku down di debat Yesaya 53 itu. Oh, yang di Surabaya. Ya, ada seorang tokoh, saya juga nggak kenal siapa, Bambang Nursena itu kan. Bambang Nursena itu mengatakan bahwa apa tadi ya? Sebentar. Apa? Saya lupa, saya udah catat sih. Maksudnya yang ngirimin video? Yang ngirim video itu cici saya. Oh, cicinya yang ngirim. Yang apa namanya, thumbnailsnya bukan urusan Islam gitu, untuk Yesaya 53. Ya, Yesaya 53 itu kan. Terus? Kemudian waktu saya tonton itu sekilas ya, semenit 2 menit, Bambang Nursena bilang orang Yahudi ini memandang orang Kristen memiliki Taurat yang sama dengan Yahudi. Yahudi yang mana yang memandang Kristen dan Yahudi punya Taurat yang sama? Nah itu. Yahudi yang mana? Jadi kita ini adalah saudara satu Taurat gitu bilangnya. Setelah saya dengar itu, aduh, saya nggak sanggup nonton lagi. Lah iya, itu maksudnya Yahudi yang ngomong begitu tuh Yahudi yang mana? Yahudi ini macam-macam. Lah wong yang ciptain Kristen juga Yahudi juga kok, gimana? Yang menciptakan Kristen kan Yahudi juga, cuman Yahudi yang sudah terpapar Helenisme, terpapar budaya Helenisme dari Yunani. Ya kalau dibilang Yesus Yahudi, iya benar memang Yesus Yahudi, murid-muridnya juga Yahudi, benar. Tapi yang menciptakan Kristen ini Yahudi yang mana? Apakah Yahudi yang ikut Taurat atau Yahudi yang ikut Helenisme? Kan Kristen ini kan boleh dikatakan apa ya? Mencoba menyatukan monoteismenya Yahudi dengan politeismenya Yunani. Dicoba dijadiin satu begini. Jadi monoteisme dijadikan satu dengan politeisme. Jadiin satu. Namanya apa jadi? Monopoli ya? Monopoli. Bukan. Monopoliteisme gitu berarti ya. Jadi kalau ada orang Yahudi yang bilang Kristen dan Yahudi itu punya Torah yang sama, itu Yahudi yang mana dulu? Karena memang ada juga, sampai sekarang juga ada Yahudi-Yahudi yang jadi Kristen juga ada. Kalau nggak salah tuh disebutnya Yahudi Mesianik gitulah ya. Tapi sekarang kalau kita tanya ke orang Yahudi yang rabbinik, kan saya pernah tuh podcast sama siapa, Rabbi Tovia Singer. Saya tanya sama Rabbi Tovia Singer, menurut Rabbi, Tuhan yang disembah oleh Yahudi, Kristen, dan Islam itu sama atau beda? Rabbi Tovia Singer berani bilang, yang disembah Yahudi dan Islam, Tuhannya sama. Yaitu Tuhannya Nabi Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Tapi kalau Tuhannya Kristen, beda. Yang disembah Kristen dengan yang disembah Yahudi beda. Karena apa? Karena Kristen kan nyembah Yesus. Malah orang Yahudi berani bilang bahwa orang Kristen itu adalah disebut apa? Avodah Zarah. Kalau Bambang Nursena bilang Yahudi mengatakan atau punya pandangan bahwa Kristen dan Yahudi punya Taurat yang sama, bagaimana bisa dibilang sama? Tauratnya Yahudi itu kan tanah. Sedangkan tanahnya ini dijadikan PL oleh Kristen setelah melalui kitab Septuaginta. Kitab Septuaginta ini kan sudah diresensi sama bapak-bapak gereja. Sedangkan yang nulis tanah ini nggak ada orang Kristen, orang Yahudi semua. Dari Septuaginta baru jadi PL-nya orang Kristen. Kalau mau dibilang sama, mungkin ya dalam hal apa ya? Nama kitab, istilahnya ayat-ayatnya, ya. Mungkin masih bisa dibilang sama, tapi asal usulnya udah berbeda. Satu, walaupun PL ini berasal dari Septuaginta dan Septuaginta berasal dari tanah, tapi isinya ini bicaranya sudah beda, walaupun ayat-ayatnya kelihatan sama. Karena apa? Karena Septuaginta itu setelah diresensi sama Kristen,
Menjadi seolah-olah Septuaginta tuh bicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Sekarang kalau orang Yahudi dikasih Septuaginta suruh baca, mau nggak? Nggak mau, dibuang ke tempat sampah. Gitu. Terus kalau dibilang Yahudi punya Taurat yang sama dengan Kristen, maka itu Kristen dan Yahudi saudara satu Taurat gitu. Saya sih ketawa ya, ketawa. Dalam arti gini, sama nggak perspektifnya Yahudi terhadap tanah dan perspektifnya Kristen terhadap tanah? Sama nggak? Beda. Bedanya di mana? Satu, mengenai Yesus. Orang Yahudi kan tidak mengakui bahwa di dalam tanah itu ada nubuat untuk Yesus. Sedangkan orang Kristen menafsirkan tanah ini dari Septuaginta itu dengan kacamata Kristen. Sehingga seolah-olah Septuaginta itu sedang berbicara tentang Yesus di PB. Nah, udah diresensi kok, gimana bisa sama? Terjemahannya juga beda kok. Terjemahannya dalam arti beberapa ayat ya, tidak semua. Beberapa ayat kan sengaja dirubah sama Kristen supaya matching dengan Yesus di PB. Yesaya 7:14, Mazmur 22:16, itu udah contoh paling gampang lah itulah. Ya, yang perempuan muda jadi perawan. Nanti yang seperti singa, mereka diganti menjadi mereka dipaku di tangannya gitu. Nah, itu kan udah seolah-olah menggambarkan tentang Yesus ketika disalib gitu. Atau yang perempuan muda jadi perawan, seolah-olah itu adalah sudah menubuatkan Yesus di Matius 1 ayat 23 gitu. Ya. Itu yang saya bilang tadi, seolah-olah berbicara tentang Yesus di PB. Bagaimana bisa dibilang sama, orang perspektifnya beda. Kalau saya melihat dari kakak saya yang perempuan ini ya, kalau balas-balas WA saya itu paling ngirim-ngirim video itu ya sama lah seperti yang Gordon dikatakan. Jawabannya selalu doktrinal, kemudian bilang kamu tuh suka mencocok-cocokkan ayat gitu, maksudnya mencocokkan dengan akidahnya Islam. Nanti kalau misalkan ini nggak cocok, dia dibilang palsu gitu. Sekarang gini aja, kita kalau baca Perjanjian Lama, ini walaupun sudah jadi Perjanjian Lamanya Kristen, kita baca di dalam Perjanjian Lamanya Kristen, nggak usah ke tanahnya Yahudi lah, di Perjanjian Kristen aja. Itu sebenarnya kalau mau diperhatikan, konsep ketuhanannya itu kan masih tauhid, masih tidak masih tidak ada paham bahwa Tuhan itu bisa punya pribadi lebih dari satu gitu. Kan nggak ada begitu. Bahkan masih berani mengatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan bukan manusia seperti aku gitu kan, di Ayub 9:32 juga begitu. Tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Yesaya 45 kalau nggak salah kan, tidak ada juru selamat selain Hashem. Orang Yahudi memandang juru selamat cuman Hashem. Ketika tiba-tiba di PB, Tuhan yang bukan manusia tuh tiba-tiba bisa jadi manusia, kan itu konsep ketuhanannya udah berbeda. Nggak usah terlihat ke tanah, lihat ke PL aja deh gitu. Walaupun PL ini terjemahannya mungkin sudah ada yang dirubah-rubah, tapi konsep ketuhanannya masih sama dengan apa yang ada di tanah. Maksudnya saya bilang sama itu artinya masih ada tauhidnya. Tapi ketika dibandingkan dengan surat-surat Paulus kan berbeda. PL dibandingkan dengan 4 gospel tentang konsep ketuhanan, itu masih bisa dikatakan sama loh. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan punya 3 pribadi. Memang betul. Nah, kalau saya sering balas ke kakak perempuan saya itu, sebenarnya kamu ini ngikutin Paulus atau ngikutin Yesus? Karena kan saya sudah pisah-pisahkan antara yang 4 gospel dengan yang di kitab Paulus. Kemudian dia menuduh bahwa itu kamu mengikuti Yesus yang lain. Oh, berarti saya balas lagi, berarti Yesus ini berbohong dong secara tidak langsung kalau dia menuduh bahwa Yesus yang menurut dia itu tidak mengajarkan yang tauhid, bertobat dan lain sebagainya. Yang menggenapi hukum Taurat seperti itu. Tanya aja gini, kan ada tuh Matius 18 ayat 3. Kan Yesus mengatakan kepada orang Israel, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Tanyanya begini, ketika Yesus ngomong begitu, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Misalnya ada orang yang mendengar, terus bertobat,
Ini sebelum Yesus disalib nih. Sebelum Yesus disalib, ada orang mendengar perkataan Yesus itu, terus dia bertobat. Orang ini mati. Kira-kira bakal masuk surga, masuk neraka? Cuma dengan bertobat, ngikutin kata Yesus gitu. Dan menjadi seperti anak kecil ini. Sebelum Yesus disalib. Orang mendengar perkataan Yesus, ngikutin, terus dia mati. Kira-kira masuk surga, masuk neraka? Kalau saya referensinya sama sih kayak Kudoni yang bayi baru lahir itu. Nah, iya. Sudah. Kalau Yesus bilang seperti anak kecil ini kan berarti kan apa? Anak kecil kan konotasinya kan tanpa dosa harusnya. Tapi walaupun begitulah, anggap aja yang masalah anak kecil nggak dibicarain. Dengan bertobat aja, selamat nggak kira-kira ini orang? Sebelum Yesus salib dan dia mati. Selamat harusnya. Harusnya selamat kan? Nah perintahnya Yesus kan begitu. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu nggak akan masuk kerajaan sorga. Sebelum Yesus salib. Ya kan? Nah, yang ngajarin Yesus itu mati untuk nembus dosa, membatalkan Taurat kan bukan Yesus. Paulus. Berarti kan ngikutin siapa? Kalau Nah gitu. itu. Nah, Gimana ya? Dia menganggap bahwa yang saya kirimkan ini, wah ini nggak benar nih gitu. Padahal kan sudah dipisah-pisah yang 4 gospel sendiri, yang Paulus sendiri. ya. Lah yang kita kirim kan dari Bible-nya dia juga. Di Bible-nya dia kan ayatnya bunyinya sama kan? Gitu ya. Apalagi kalau saya sudah ngirim yang versi-versi lainnya. Nah, ini mirip-mirip Pak Hendriton jadinya. Mirip-mirip Pak Hendriton. Buang, suruh buang. Jadi mainannya taunya cuma terjemahan baru. Oh. Bahkan edisi 2 pun belum tentu dia ngerti kalau Oh. ada. Nggak disuruh beli yang TB2? Ya itu edisi baru aja belum tentu tahu gitu. Nah, dari TB1 ke TB2 aja ada yang tadi yang nggak ada kurung jadi ada tanda dalam kurung kok. Nah, Gitu kan? itu buat kita yang ngerti. Kalau dia kan mungkin kakak perempuan saya kan mungkin nggak terlalu ngerti kalau walaupun sudah saya kirim sih kalau yang kurung ini kan ayat tidak asli gitu. Ya. Pasti tidak asli. Gitu. Lah, jangan-jangan dia nggak bilang ke Rizky gini, jangan-jangan Rizky nggak dijamah Roh Kudus kali gitu. Ah, kalau soal itu dia bilang kamu belum lahir baru. Nah, Oh, belum lahir kemudian baru. saya cek di 5 Gospel mengarahnya ke Matius 18 ayat 3 lahir baru. Balik lagi ke bertobat tadi kan. Nah iya kan bertobat kan. Kan sebenarnya kan kunci di situ. Yang disebut perkataan Yesus bertobat itu kan sebenarnya matching dengan Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Kan cuma suruh bertobat. Mau dosanya merah seperti kirmisi bisa jadi putih seperti salju. Kan berarti diampuni. Ya. Terus apa lagi? Apalagi ya? Yaitu, Yang topik yang lain apa? apalagi ya? Tiap hari gitu, WhatsApp-WhatsAppan gitu? Enggak tiap hari sih, kadang-kadang aja. Kirim-kirim video gitu? Iya. Saya sih lebih suka bikin marka di ini sih. Bikin apa? Marka catatan. Oh, catatan sendiri. Iya, iya. Ya. Ya. Ya sebenarnya mah teman tinggal butuh kejujuran aja. Kalau jujur bacanya di PL, di luar daripada doktrin, harusnya di PL itu jelas bahwa di PL itu ajarannya tauhid. Jelas sebenarnya. Di 4 gospel pun masih tauhid. Karena yang sinoptik, Matius, Markus, Lukas, ini kan ayat-ayatnya juga tidak menggambarkan atau tidak menonjolkan ada sisi keilahian di dalam diri Yesus. Cuman yang Yohanes saja nih, yang Yohanes banyak yang ditafsirkan oleh orang Kristen, ayat-ayatnya menjadi seolah-olah Yesus punya sifat ilahi. Betul. Padahal di dalam Yohanes juga banyak ayat-ayat yang bisa membantah perspektif Kristen itu. Gitu. Yang utusan lah, ya kan? Betul. Yang istilahnya aku adalah, aku akan pergi kepada Allah. aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu lah. Ini sebenarnya kan juga membantah perspektif Kristen bahwa Yesus Tuhan di ayat-ayat Yohanes. Ayat Yohanes kan memang banyak sekali yang ambigu gitu. Firman telah menjadi manusia lah gitu. Firman itu adalah Allah gitu. Firman itu adalah Allah itu sebenarnya masih bisa masih bisa dipahami bahwa sebenarnya itu Allah cukup dengan berfirman dah jadi bisa menciptakan Yesus sebenarnya. Ya. Karena kata logos itu tidak selalu artinya firman, tapi bisa juga artinya memerintahkan atau perintah sebenarnya. Sama satu lagi Logos itu. kemarin tuh sempat
yang waktu saya pernah cerita nggak sengaja Heeh. diajak online sama siapa yang di TikTok itu, dia kan menanyakan ini loh di terjemahan Al-Quranmu kok Allahnya kok pakai Lord gitu. Oh, bahasa Inggris. Iya. Ya, pakai Lord. terus Sedangkan maksudnya Yesus Lord kok sebutannya Tuhan gitu maksudnya. salah kalau Allah diterjemahkan dengan Lord itu salah. Yang diterjemahkan dengan Lord itu bukan dari kata Allah atau bukan dari kata Allah, tapi dari kata Rob. Kalau kata Rob diterjemahkan ke Lord bisa, tapi kalau kata Allah biasanya di terjemahan bahasa Inggris ada yang menerjemahkan menjadi God, ada yang tetap menggunakan kata Allah. Karena memang bahasa Inggris tidak ada kata Allah, taunya God gitu. God dengan huruf G besar itu dikonotasikan dengan kata Allah. Tapi kalau Lord itu pasti bukan dari Allah, tapi pasti dari Rob. Gitu. Nggak salah kalau dari Rob ke Lord itu nggak salah. Jalan lurus nggak diomongin? Enggak sih. Enggak. Nah ini nih, kakak perempuan saya itu selalu bilang, apa sih namanya, Nabi Isa dengan Yesus Kristus itu nggak sama. Padahal kan saya sudah tunjukkan bukti-buktinya kalau ada LHI yang menuliskan bahwa Yesus ini kan dalam kurung Isa Al-Masih gitu. Tanya aja ke dia, itu gereja Isa Al-Masih itu maksudnya siapa? Yesus Kristus bukan, gitu aja. Kan ada gereja Isa Al-Masih kan? Ya. Di Surabaya ada nggak? Kurang tahu. Coba cari di Google. Cari aja di Google gereja Isa Al-Masih Surabaya gitu. Setahu saya juga ada pasti di kota besar. Ada ya? Setahu saya sih ada. Coba. Oh Tuh, iya, ada tuh. Ada. Betul. Ya kan? Betul. Jalan Raya Darmo, Iya. Jalan Koblen Tengah, Jalan Kedunganyar, itu Surabaya semua tuh gereja Isa Al-Masih. Tanya ke cicinya, itu maksudnya gereja Isa Al-Masih itu Yesus Kristus atau bukan gitu. Gitu aja. Saya baru tahu loh ada gereja Isa Al-Masih ini banyak, saya kira Banyak. hanya beberapa di tempat Banyak, rata-rata di kota besar pasti ada. Ya tanya gitu aja. Kalau Isa Al-Masih beda sama Yesus. Orang Kristen yang ya istilahnya mereka juga mengakui Yesus Kristus itu dengan Isa Al-Masih ya sama. Ya kalau nggak sama masa mereka pakai nama gereja Isa Al-Masih. Sama orangnya, sama profilnya, sama sosoknya, tapi ceritanya berbeda. Perspektifnya berbeda. Antara Kristen dan Islam punya perspektif yang berbeda terhadap sosok yang sama gitu. Lah buktinya Bible yang pakai bahasa Isa Al-Masih juga ada, tuh. Itu Ya kan? tuh murni dipakai mereka atau memang tujuannya untuk dibagi-bagikan? Kalau yang itu, yang merah itu, ini dulu sering dibagi-bagikan kepada orang-orang Islam. Yang ini nih. Memang sengaja dirubah untuk dibagikan, untuk Iya. mengajak-ngajak, atau untuk dipakai sendiri gitu mungkin? Yang ini dulu sering dibagikan ke orang-orang Islam. Yang ada tulisannya Kitab Suci Injil. Ini juga dari LAI tahun 2011. Ya. Di sini pakai Isa Al-Masih. Coba tanya ke cicinya, ini di foto aja. Ci, ini maksudnya Isa Al-Masih di Bible ini Yesus Kristus bukan gitu? Tanyain. Kelahiran Isa Al-Masih itu ada. Yang ini dulu, Cah. Nih, foto dulu nih. Nah, habis itu ini. Silsilah Isa Al-Masih. Tanya, ini yang dimaksud Isa Al-Masih ini Yesus Kristus atau bukan gitu? Ini juga Isa Al-Masih. Nanti ada lagi Yahya. Nabi. Nih, Nabi Yahya. Ya kan? Ini maksudnya Nabi Yahya ini Yohanes Pembaptis atau bukan gitu? Tanyanya. Itu kan Isa. Semua di sini menggunakan kata Isa. Ini perjanjian baru aja ya? Ini cuma perjanjian baru. Cuma dari Matius sampai Wahyu aja. Bible-nya Kristen sendiri masih ada yang pakai kata Isa. Gerejanya pakai nama Isa Al-Masih. Iya. Terus mau bilang sosoknya beda gitu. Ya suruh ganti lah ini lah, suruh tarik lah ini Bible-nya. Apakah ini terjemahnya sama nggak dengan kalau kita buka yang versi Arab?
yang dipakai Kristen Arab itu kan banyak yang ada menunjukkan waktu-waktu doanya seperti kita itu ada asar, ada duhur. Apakah di sini juga sama istilah-istilah? Sebenarnya kalau mau di ini sama sebenarnya, cuman kan bahasanya ini udah pakai bahasa Indonesia. Kayak contoh, Oh, berarti di Bible yang lain, sudah diganti dengan pagi sekali gitu. ya contoh misalnya, coba kita lihat di sini, yang Yakobus. Yakobus di sini jadi Yakub nih. Yakobus 4:15. Apa coba bunyinya? 4:15. Insya Allah. Ya. Ya, kalau di sini insya Allah di LITB sudah berubah jadi jika Tuhan mengendaki. Yang masih pakai insya Allah kan cuma terjemahan lama. Selain yang versi ini. Iya, iya. Nah itu maksudnya apa? Itu. Ya berarti ini sebenarnya dibuat tujuannya untuk mendekati umat Islam. Karena ini dibagikan ke umat Islam.